rekan-rekan mahasiswa semuanya. Kenalan dulu, saya Robik, saya dari LPPM UKWMS Kampus Kota Madiun. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin mensosialisasikan tentang satu program yang wajib teman-teman ambil ketika teman-teman kuliah di UKWMS Kampus Kota Madiun. Apa itu programnya? Programnya yaitu KKN, Kuliah Kerja Nyata gitu. Nah, kenapa program ini perlu disosialisasikan? Karena teman-teman wajib mengikuti program ini dari awal hingga akhir. Oke, tanpa memperlama, kita langsung aja share screen ya tentang KKN itu sendiri. Nah, ini KKN. Saya rasa teman-teman pasti juga sudah tahu tentang singkatannya. Singkatannya KKN adalah kuliah kerja nyata, bukan nyantai ya, kuliah kerja nyata. Nah, pada semester ini, semester genap 2023-2024, tema KKN kita ini kita punya tagline-nya KKN Peka, KKN Peduli, KKN Komit, dan KKN Antusias. Sesuai dengan nilai yang diusung oleh kampus kita tercinta, yakni peduli, komit, dan antusias. Nah, pada KKN Peka ini nanti yang akan teman-teman ikuti ketika teman-teman menginjak di semester genap tahun 2023-2024. Oke, KKN ini nanti akan kita kelola, jadi Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM nanti akan mengelola kegiatan KKN yang akan dilaksanakan teman-teman semuanya di desa secara luring. Berbeda dari KKN-KKN sebelumnya yang kita di Lalpa, nah KKN semester depan ini kita akan ber-KKN-nya di desa. Kita KKN kembali ke desa, kebetulan ada satu desa yang menjadi teman kerjasama kita, yakni salah satu tiga desa sih, tiga desa di Kabupaten Magetan, di Kecamatan Bendo, yaitu Desa Setren, Desa Kleco, sama Desa Bulak gitu. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ambil KKN di semester genap 2324, nanti teman-teman akan ber-KKN di tiga desa ini gitu. Nah, untuk pelaporannya bagaimana? Pelaporannya tetap melalui belanya kita, bela.ukwms.ac.id. Nah, kapan dilaksanakan KKN-nya? KKN dilaksanakan setelah UAS semester gasal. At least kalau misalnya UAS semester gasal berarti setelah bulan Januari ya, karena kita UASnya kan sekitar awal bulan Januari begitu. Jadi tanggal 5 Januari kita UAS. Setelah itu nanti teman-teman bisa ber-KKN. Dan sebelum teman-teman memprogram KRS semester genap 2223 gitu. Nah, kenapa kok dilaksanakan waktu teman-teman liburan? Supaya apa? Supaya pelaksanaan KKN ini tidak mengganggu jadwal kuliah teman-teman. Dan kalau misalnya ada ya teman-teman yang ambil skripsi, supaya konsultasi dengan dosen pembimbingnya juga nggak terganggu. Jadi KKN nggak akan menghambat masa studi kalian juga, malah justru mempercepat kalau misalnya dilaksanakan di antara setelah selesai UAS semester gasal dan juga sebelum teman-teman memprogram KRS semester genap gitu. Syaratnya apa untuk bisa ber-KKN? Syaratnya adalah ini, mahasiswa aktif tentunya yang sudah ambil 100 SKS. 100 SKS ini terhitung dari mana? Terhitung sampai dengan semester gasal. Jadi semester ini, semester gasal 2023-2024. Kalau teman-teman sudah ambil 100 SKS, maka teman-teman bisa daftar KKN dan ikut KKN sama kita, KKN Peka di Desa Setren, Desa Kleco, sama Desa Bulak gitu. Nah, temanya apa? Tema KKN kita keren nih. Jadi kalau dulu namanya temanya adalah KKN Merah Putih, kalau sekarang kita KKN-nya adalah KKN Peka. Temanya apa? Temanya adalah lebih ke optimalisasi potensi masyarakat guna mendukung pembangunan daerah melalui implementasi nilai peka, nilai keutamaan kita, yakni peduli, komit, dan antusias. Begitu. Apa sih yang perlu disiapin kalau misalnya teman-teman ber-KKN gitu? Nah, yang pertama yang perlu disiapin adalah perizinan lokasi. Tenang aja, kalau perizinan lokasi, karena kita sudah dapat tiga lokasinya, perizinan lokasi ini sudah diurus oleh kita, panitia, oleh LPPM. Observasi pendahuluan ini yang perlu teman-teman lakukan. Kenapa teman-teman perlu melakukan observasi pendahuluan? Karena untuk melakukan mencari
masalah gitu. Jadi nanti teman-teman perlu belanja masalah di desa itu supaya apa? Supaya nanti kalau teman-teman bikin program, programnya itu tepat sasaran. Nah, setelah observasi pendahuluan, teman-teman perlu melakukan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan itu kita nyari apa sih yang sebenarnya dibutuhin oleh desa ini, apakah programnya nanti yang teman-teman rancang ini cocok, semacam itu. Kemudian setelah analisis kebutuhan, teman-teman bikin program KKN. Jadi teman-teman bikin proposal untuk programnya, kemudian dikonsultasikan juga ke DPL. Nah, setelah itu ada pembekalan. Tenang aja, pembekalan nanti teman-teman nggak bakal dengan tangan kosong kok kalau misalnya teman-teman ber-KKN. Karena kita pasti membekali teman-teman baik secara mental maupun secara persiapan juga, secara teknis, dan juga nanti akan ada subsidi juga gitu. Jadi itu yang harus teman-teman siapin. Tapi yang pertama, yang paling utama yang teman-teman siapin adalah semangat untuk ini. Semangat untuk menikmati KKN supaya nanti teman-teman cepat lulus gitu. Oke, jam pelaksanaan. Karena pasti tanya, KKN berapa lama nih gitu kan. Nah, KKN-nya kita cukup singkat gitu. Cukup singkat tapi teman-teman wajib memenuhi 120 jam. Hah, kok banyak sekali gitu kan. Pasti teman-teman berpikir bahwa kok banyak sekali sih KKN ini gitu. Nah, tapi 120 jam ini akan dibagi menjadi 3 masa gitu. 3 masa. 30 jam pertama, teman-teman, ini dinamakan namanya masa pra-KKN. Pra-KKN itu kapan? Pra-KKN dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 26 Januari. Itu masa apa? Masa pra-KKN ini adalah masa pembekalan pusat. Tadi kan saya sudah bilang kalau nanti akan ada pembekalan. Jadi masa pembekalan pusat sampai dengan pengumpulan proposal program kerja. Nah, dari tanggal 16 sampai 26 Januari ini teman-teman wajib memenuhinya 30 jam aja gitu. Kemudian masa kedua. Masa kedua itu adalah masa pelaksanaan KKN on the spot di desa masing-masing gitu. Nah, berapa jam yang wajib dipenuhi? Yang wajib dipenuhi adalah 60 jam. Jadi selama full 2 minggu, teman-teman nanti akan kita berangkatkan ke lokasi KKN, nanti berangkatnya tanggal 29 Januari sampai nanti tanggal 10 Februari 2024. Tenang aja, teman-teman nggak bakal sendiri kok, karena pasti teman-teman akan berkelompok sama teman-teman mahasiswa lain dan juga pasti ada DPL-nya. Dan kita tiap minggu dari panitia juga akan melakukan kunjungan ke sana. Jadi tenang aja, teman-teman itu nggak dilepas sendirian gitu, enggak. Jadi santai aja, chill gitu. Nah, kemudian yang masa ketiga ini adalah masa penyusunan laporan sampai nanti teman-teman ujian. Karena mau nggak mau, KKN ini adalah mata kuliah gitu. Jadi ketika suatu mata kuliah selesai, pasti perlu diujikan kan. Nah, masa pengujiannya itu perlu disusun dulu nih laporannya. Laporannya nanti disusun, kemudian dilakukan ujian pada tanggal 11 Februari sampai 1 Maret. Berapa jam yang harus dipenuhi? Yakni 30 jam. Jadi totalnya dari masa pra-KKN, pelaksanaan KKN, dan penyusunan laporan itu ada 120 jam yang harus dipenuhi gitu. Mungkin bagi teman-teman yang OVT ya, aduh bisa nggak ya gitu. Nah aja, pasti bisa kok. Kalaupun misalnya nanti nggak bisa, teman-teman bisa konsultasi dengan DPL supaya tetap bisa memenuhi pelaksanaan atau jam ini, 120 jam ini begitu. Nah, terus ngapain sih di KKN itu? Kalau misalnya teman-teman, kita KKN-nya KKN peka, terus habis itu KKN peka katanya Bu Robik tadi itu mengamalkan nilai-nilai universitas, ya ini peduli, komit, dan antusias. Nah, kira-kira programnya apa nih? Ya, benar sekali. Jadi gini, KKN peka memang kita mengusungnya tiga nilai universitas, ya ini KKN peduli, KKN komit, dan KKN antusias. Nah, yang pertama aku bahas dulu tentang KKN Peduli. KKN Peduli ini adalah bagian pertama dari program kita, yakni kalau teman-teman baca peraturan akademik,
teman-teman pasti bakal baca bahwa peduli itu merupakan sikap yang menunjukkan perhatian yang besar terhadap sesama warga di lingkungan UKWMS dan para pemangku kepentingan, mengindahkan segala tata peraturan dan kebijakan yang ditetapkan oleh lembaga, serta aktif ikut bagian dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan baik internal maupun eksternal. Nah, bagaimana membuat program kerja dari nilai peduli ini? Jadi gini, ini yang diminta. Jadi yang panitia minta adalah peserta KKN membuat program yang mencerminkan kepeduliannya sebagai insan UKWMS kepada lingkungan masyarakat. Nah, bagaimana kamu sebagai insan UKWMS mencerminkan kepedulianmu kepada masyarakat? Misalnya nanti teman-teman di desa atau di lokasi KKN teman-teman bikin program Laudato Si atau program peduli lingkungan semacam itu. Atau misalnya nanti teman-teman bikin program sosialisasi sekolah ramah anak, sosialisasi mungkin ada gereja ramah anak semacam itu. Jadi itu sebagai wujud rasa kepedulianmu terhadap lingkungan masyarakat gitu. Terus habis itu yang kedua adalah komit, KKN komit. Komit merupakan kesediaan untuk berbuat sesuai dengan amanah, tuntutan lembaga maupun kewajiban sebagai warga UKWMS. Ini sikap ini sikap minimal ataupun normatif diharapkan para warga UKWMS memiliki sikap komit yang efektif yang sejauh mungkin beyond the call of duty gitu. Jadi melampaui permintaan gitu ya. Jadi Nah, kalau KKN komit bagaimana gitu? Kalau KKN komit nanti ini di peserta sebagai bagian dari Sivitas Akademika UKWMS dapat menunjukkan rasa komitmennya untuk membantu pengembangan potensi masyarakat. Ingat, temanya kita tadi kan optimalisasi potensi masyarakat. Jadi dengan komitmen kita bisa mengembangkan potensi masyarakat guna mendukung pembangunan daerah. Nah, contoh programnya apa tuh? Contoh programnya adalah program pelatihan pemasaran susu sapi misalnya. Terus program pelatihan pemasaran susu sapi segar secara online itu misalnya. Kemudian program peningkatan kesejahteraan psikologis gitu. Jadi dengan komitmennya teman-teman bisa mengembangkan potensi yang ada di masyarakat. Potensinya apa? Kemudian dikembangkan. Itu teman-teman sudah melaksanakan program komit. Kemudian yang ketiga adalah program antusias. Antusias merupakan sikap yang amat bergairah, sangat berminat, dan bersemangat berapi-api dalam setiap tugas dan kegiatan yang diemban ataupun dilaksanakan. Tidak ada rasa keterpaksaan, bahkan serasa selalu ingin melaksanakannya. Sikap yang menimbulkan gairah positif dan meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain, serta terbuka terhadap ide-ide maupun peluang baru. Nah, gimana tuh membuat atau menurunkan nilai antusias ini dalam suatu program KKN? Nah, ini peserta KKN membuat program yang dapat meningkatkan antusiasme masyarakat untuk melakukan suatu gerakan positif gitu. Nah, misalnya mungkin teman-teman di sana ada lansia gitu ya. Nah, teman-teman bikin program gerakan semangat pagi. Jadi tiap pagi senam atau ada program lansia produktif, ada program lansia sehat ceria atau program gerakan rajin menabung semacam itu sehingga nanti masyarakat bisa antusias untuk melakukan gerakan-gerakan yang positif gitu. Nah, itu jadi program KKN kita, program KKN Peka, KKN Peduli, KKN Komit, dan KKN Antusias. Tenang aja, teman-teman itu nggak sendiri kok. Teman-teman melakukan 3 program ini itu secara berkelompok. Jadi nggak, oh satu orang, satu mahasiswa pedulinya apa, komitmennya apa, antusiasnya apa, enggak. Jadi teman-teman melakukan 3 program ini dalam satu kelompok. Jadi nanti teman-teman bisa eh, berdiskusi dengan teman satu kelompoknya dan juga nanti dibimbing oleh DPL untuk meng-create program peka itu apa sih, program peduli itu yang gimana sih, program komit itu yang gimana sih, dan program antusias itu yang gimana sih, kayak gitu. Oke, nah next. Ini yang terakhir sih.
Jadi lain-lain yang perlu disiapin selain mental dan kesiapan fisik, teman-teman nanti akan aku share tentang timelinenya. Jadi mulai timelinenya itu mulai dari kapan dan sampai kapan semacam itu. Terus nanti video sosialisasi ini akan saya upload di YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa ngakses video ini, bisa muter ulang kalau misalnya teman-teman ada yang kurang jelas gitu, bisa diputar di YouTube saya. Terus nanti teman-teman bakal dapat tiga tiga apa namanya starter pack ya, tiga. Jadi satu, teman-teman dapat buku panduan, teman-teman dapat template analisis kebutuhan, teman-teman dapat template proposal dan laporan. Jadi tenang aja, teman-teman nanti akan dapat kalau nulis proposal gimana, kalau nulis laporan gimana, tenang aja, sudah ada template-nya gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir nggak ada panduannya, tenang aja. Pasti ada dapat panduan, dapat template analisis kebutuhan, dan juga dapat template proposal dan laporannya. Oke. Terus mungkin ini sih, oh ini yang terakhir aja. Harapannya apa sih? Kenapa kok kita terus akhirnya bikin KKN-nya itu KKN peka gitu? Karena harapannya adalah kalian bisa menjadi garam dan terang dunia. Kalian bisa memberikan dampak yang positif kepada lingkungan sekitar kalian. Semacam itu. Nah, saya setelah ini mungkin bisa langsung ke timeline ya. Jadi apa aja sih yang perlu disiapin kalau misalnya teman-teman ber-KKN di semester genap? Nah ini, aku mau bagiin timeline dari KKN semester genap. Jadi yang pertama kita sudah siapin persiapan KKN ini mulai dari bulan November kemarin. Jadi bulan November kemarin kita siapin panitia LPPM itu kita sudah siapin. Terus habis itu nanti kita juga perlu mengkonfirmasi juga dengan pimpinan. Jadi sudah kita siapkan juga. Terus kita juga sudah nanti akan disosialisasikan di tanggal 1 Desember sampai dengan tanggal 5 Desember nanti akan ada sosialisasi dari rektorat dari rektorat dan juga LPPM ke fakultas dan prodi. Kemudian ini yang perlu teman-teman perhatikan yakni pendaftaran KKN. Pendaftaran KKN dibuka tanggal 6 Desember. Jadi ingat tanggal 6 Desember sampai dengan tanggal 10 Desember teman-teman bisa mulai mendaftar KKN. Nah, gimana cara daftarnya? Cara daftarnya adalah ini. Peserta mengisi formulir pendaftaran yang dapat di-download di ini bit.ly/daftar KKN genap 2324. Nah, kalau teman-teman ngeklik ini, nanti teman-teman akan ketemu form pendaftaran. Nih, jadi teman-teman ngedownload formulir pendaftaran ini di-download, kemudian di-print, kemudian diisi pakai tulis tangan, sambil disiapkan KHS semester genap tahun 2022 dan juga KRS semester gasal tahun 2023. Nah, setelah diisi semuanya, teman-teman tanda tangan di sini, kemudian minta tanda tangan sama dosen penasehat akademik, dosen PA-nya, dan yang terakhir teman-teman minta tanda tangan dan stempel dari ketua program studi gitu. Nah, setelah teman-teman download, ingat ada dua berkas yang perlu dilampirkan, yakni yang pertama adalah kopi KHS terakhir tahun 2022-2023, jadi semester genap 2223, dan juga kopi KRS terakhir, yakni semester gasal 2324. Gitu. Jadi nanti akan ada tiga berkas. Form pendaftaran KHS genap 2223 dan juga KRS gasal 2324 gitu. Nah, setelah itu berkasnya diapain? Berkasnya dikonfirmasi. Jadi setelah dapat tanda tangan dosen PA dan juga stempel dari tanda tangan dan stempel dari Kaprodi, kemudian berkasnya dikonfirmasi. Konfirmasinya tanggal 6 sampai tanggal 10 juga. Konfirmasinya melalui ini bit.ly/rek KKN genap 2324. Nah, kalau teman-teman ngeklik link ini, nanti teman-teman bakal ketemu form konfirmasi ini. Nanti diisi masing-masing namanya siapa, emailnya apa. Emailnya harus email aktif ya. Emailnya apa, nama mahasiswanya siapa, NRP-nya berapa, program studinya apa, terus jenis kelaminnya apa, nomor HP, punya sepeda motor atau enggak. Sepeda motornya harus lengkap sama SIM dengan SIM dan STNK. Kalau punya sepeda motor itu jenisnya apa, sama kalau misalnya nggak punya nanti ditulis strip gitu aja. Jumlah SKS yang diambilnya berapa, terus ini
tiga file yang tadi teman-teman siapkan. Formulir pendaftaran, KHS terakhir, sama KRS terakhir. Nah, setelah itu teman-teman isi ini ukuran kaos KKN mulai dari XS sampai XXXL gitu. Nanti diisi salah satunya dan jangan lupa untuk join grup WA KKN. Nanti teman-teman akan ketemu ini. Selamat datang, welcome to WAG-nya mahasiswa KKN Genap 2324 gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal klik join ini. Terus sampai deh nanti kalau sudah join jangan lupa klik submit. Oke, jadi pendaftaran KKN sudah selesai sampai itu aja. Nanti baru tinggal kita yang kerja, panitia yang kerja. Nanti akan ada penyusunan kepanitiaan mulai dari Desember sampai terakhir nanti bulan sampai tanggal 21 Desember. Nah, setelah itu teman-teman tanggal 5 Januari hari pertama, oh sorry, hari kedua atau ketiga setelah masuk kuliah, nanti teman-teman akan ada pengumuman peserta KKN dari kita, dari LPPM tanggal 5 Januari. Kemudian nanti akan ada pembuatan kelas di Bella, nanti ini yang LPPM akan bekerja sama dengan PDI. Kemudian ini tanggal penting juga, pembekalan KKN tanggal 16 Januari. Jadi tanggal 16 Januari teman-teman akan mendapatkan pembekalan KKN dari panitia, dari WR4 dan juga dari kepala daerahnya gitu. Nah, setelah itu teman-teman melakukan pembekalan khusus. Pembekalan khususnya ngapain? Pembekalan khususnya adalah teman-teman bikin proker tuh sama didampingi sama DPL. Nah, pembekalan khususnya itu wujudnya, goalnya dari pembekalan khusus itu adalah pengumpulan proposal. Nah, seberapa ini adalah masa pra-KKN yang tadi. 16 Januari sampai 26 Januari. Ini pra-KKN yang mana mahasiswa wajib memenuhi 30 jam gitu. Oke, setelah itu tanggal 29 Januari teman-teman bakal diberangkatkan. Kita bakal berangkat bareng-bareng dari kampus ke desa masing-masing, ke kecamatan Bendo gitu. Nah, nanti tanggal 29 Januari. Setelah itu teman-teman stay di sana selama 2 minggu. Dari tanggal 29 Januari sampai 10 Februari. Kemudian nanti ini akan ada kunjungan dari kita, dari panitia tanggal 5 Februari dan juga 10 Februari begitu. Nah, setelah itu teman-teman ini adalah ini apa namanya? Masa pelaksanaan KKN. Nah, di masa pelaksanaan ini teman-teman wajib memenuhi 30 jam itu tadi. Nah, kemudian masa evaluasi. Sorry kok 30 jam, 60 jam, 60 jam tadi. Kemudian ada masa evaluasi. Masa evaluasi ini mulai dari tanggal 16 Januari sampai dengan 1 Maret. Ini dinilai. Jadi teman-teman nanti dinilai oleh DPL itu tanggal 16 Januari mulai pembekalan pusat sampai nanti 1 Maret waktu ujian lisan. Nah, pembuatan laporan juga, terus habis itu ujian lisannya begitu. Jadi sampai nanti terakhir itu adalah bulan April 2024 gitu. Tapi pelaksanaan KKN akan dilaksanakan tanggal 29 Januari sampai 10 Februari 2024. Oke, mungkin itu aja sih sosialisasinya dari kita. Nanti kalau misalnya ada yang mungkin ini ya, ini yang tadi harapannya adalah teman-teman bisa menjadi garam dan terang dunia ketika teman-teman terjun menjadi peserta KKN desa di desa-desa yang ada di Kecamatan Bendo, Kabupaten Magetan. Oke, mungkin itu aja sosialisasi dari kita. Kalau misalnya teman-teman nanti ada yang mau ditanyain atau teman-teman masih bingung bagaimana cara pendaftarannya, nanti teman-teman bisa kontak kita di kantor sekretariatnya LPPM di lantai 1. Oke, mungkin itu aja. Sampai ketemu di pembekalan. Bye-bye.